Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kembali lagi dengan Ibu Nuri. Hari ini kita belajar sosiologi tentang materi yaitu masalah sosial. Nah, sebelum ke materi selanjutnya, kalian sudah tahu belum apa itu masalah sosial? Belum. Banyak yang belum ya pengertian masalah sosial dan penyebab dari masalah sosial. Nah, anak-anak, ayo kita simak video berikut ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini, peserta didik dapat mengidentifikasi masalah sosial dengan benar. Kemudian, peserta didik dapat menentukan sebab-sebab masalah sosial dengan benar. Ayo kalian pahami keempat gambar yang sudah Ibu bagikan. Ya, ayo perhatikan yang pertama, apa yang kalian lihat? Itu adalah gambar perumahan kumuh dan yang kedua adalah gambar sampah atau tumpukan sampah. Yang ketiga itu gambar nafza, yang keempat itu merupakan gambar kemacetan. Dari keempat gambar ini, apa yang bisa kalian pahami? Gambar 1, 2, 3, dan 4 ini merupakan sebuah permasalahan sosial. Nah, tapi apakah kalian memahami apa itu masalah sosial? Ternyata tidak semua masalah bisa dikatakan sebagai masalah sosial. Lalu apa yang membedakan antara masalah dengan masalah sosial? Masalah sosial memiliki pengertian bahwa ada kesenjangan antara kondisi yang diharapkan dengan kenyataan yang dihadapi. Kondisi yang diharapkan seperti apa? Kondisi yang diharapkan bisa berupa kenyamanan, keindahan, ya, kebersihan, kesejahteraan. Nah, tapi kenyataan yang dihadapi tidak sesuai. Bisa jadi kotor, tidak layak, kemudian juga tidak sejahtera. Nah, kesenjangan itulah yang dinamakan dengan masalah sosial. Nah, lalu apa bedanya dengan masalah sosial? Ada yang namanya masalah personal. Masalah personal atau personal problems adalah suatu kondisi yang menghambat seseorang, individu, sehingga terganggu atau bahkan tidak dapat menjalankan perannya dengan baik. Nah, kalau kalian flu, itu contoh masalah personal. Tapi bagaimana jika kalian flu, kemudian menyebar ke masyarakat, ke teman-teman yang lain, itu bisa menjadi masalah sosial. Lalu ada yang namanya keresahan umum atau public issues. Apa sih keresahan umum atau public issues? Menurut Mill, suatu masalah dapat digolongkan sebagai keresahan umum jika masalah itu telah berpengaruh secara luas dan menjadi bahan perdebatan. Keresahan umum ini antara masalah personal dengan masalah sosial. Misalnya, contoh, ada seorang atau individu yang kekurangan ekonomi. Nah, masalah ekonomi individu ini merupakan masalah personal. Tetapi, individu ini melakukan pencurian di pusat perbelanjaan yang akibatnya memicu adanya keresahan umum atau kemudian menjadi masalah sosial. Sehingga keresahan umum ini merupakan tengah-tengah antara masalah personal dengan masalah sosial. Lebih jelasnya, masalah sosial itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, keresahan itu mencerminkan bahwa masalah itu terkait dengan kesadaran moral anggota-anggota masyarakat. Kemudian, keresahan umum juga berarti bahwa dalam masyarakat itu telah mulai terbentuk persamaan persepsi terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh adanya masalah. Dan mulai berkembangnya kesadaran bahwa masalah ini tidak dapat diatasi sendiri-sendiri, tapi harus dilakukan dengan menggalang kerjasama di antara anggota-anggotanya.
Nah, sumber masalah sosial ya, itu ada dari faktor biologis. Itu berhubungan dengan faktor biologis atau fisik individu. Contohnya wabah penyakit akibat COVID-19. Kemudian ada faktor ekonomi, berkaitan kondisi ekonomi. Contohnya inflasi, pengangguran, dan kemiskinan. Ada faktor geografis, ini berkaitan dengan aspek wilayah dan geografis, misalnya masalah sosial yang diakibatkan oleh bencana alam. Kemudian ada faktor psikologis, ini berkaitan dengan gangguan jiwa, misalnya masalah sosial akibat para buruh depresi akibat PHK massal. Kemudian ada faktor budaya, ini berkaitan dengan unsur-unsur budaya. Contohnya, masalah sosial akibat budaya hidup, konsumerisme, ya, kemudian misalnya bullying, hedonisme, dan sebagainya. Dan ada faktor interseksi, itu berkaitan dengan berbagai faktor yang saling berhubungan. Misalnya saja, kekeringan menyebabkan berkurangnya makanan dan penghasilan, sehingga terjadi peningkatan kemiskinan dan kelaparan. Itu dia penjelasan terkait pengertian masalah sosial dan faktor penyebab masalah sosial. Sampai jumpa di penjelasan berikutnya.